السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Awabin Al-Ustadz Haji Ahmad Kosasih beserta jajaran pengurusnya, juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, tokoh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Zainal Abidin, juga yang sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Musa Syafi'i, juga yang sama kita hormati Bapak Haji Zainal Muttaqin SE, juga qori kita yang tadi melantunkan ayat suci Al-Qur'annya yang begitu indah didengar telinga, meresap dalam hati sanubari kita, akhina fillah Al-Mukarram Al-Ustadz Fikri Farhan. Juga yang sama kita hormati orang tua kita, tokoh kita, Bapak Lurah Cibadak, Bapak Dr. Andes Abdul Razak SE, juga kepada Ustadz Ikhwan Kosasih, Al-Ustadz Ujang Pauzi, Al-Ustadz Muhammad Hussein, dan juga Al-Ustadz Haji Arfan. Ini yang nama-namanya dicatat buat saya. Kalau yang namanya nggak kesebut, jangan salahin saya. Salahin yang nyatet lalu bagi saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan remaji, panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi yang saya muliakan. Ini lanjut nggak nih ceramahnya nih? Ceramahnya lanjut? Coba konsentrasi dulu. Jangan saya ceramah ada yang selfie-selfie. Ini tadi di pojokan saya lagi ceramah, di selfie bertiga. Konsentrasi ya. Insya Allah. Saya nggak lama bicara. Insya Allah cuma 4 jam. Sanggup? Anda sanggup, saya tidak sanggup. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkah limpahan karunia nikmat dan izinnya, alhamdulillah pada malam ini sama-sama kita sudah rindu dengan kumpul kayak begini.
Setelah sekian tahun lamanya, setiap kerumunan pasti dicurigai. Setiap kerumunan terjadi pasti ada yang melarangnya karena masa pandemi. Alhamdulillah Pak Lurah tadi menyampaikan kata sambutannya, levelnya sudah menurun level 2. Kalah martabak telur nih. Sudah turun levelnya. Sehingga boleh kita yang namanya mengadakan keramaian tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya tadi mau masuk sudah pakai masker, ngelihat banyak yang nggak pakai masker, saya buka. Karena takutnya sombong amat nih Ustadz dari Jakarta pakai masker. Jadi kita buka dah masker kita. Ini berkah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu dijaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kalau 2 tahun kemarin penuh dengan ujian Allah datangkan sama diri kita, bangsa kita dan seluruh penjuru dunia dengan wabah corona, rupanya banyak kita ditegur Allah mulai sadar diri, semakin dekat dengan Allah. Maka ini bertepatan berkah bulan Maulid, umat Islam sudah kembali menggeliat. Peringatan Maulid di mana-mana sudah mulai diselenggarakan. Alhamdulillah banyak ustadz nggak nganggur lagi. Kemarin 2 tahun nganggur Pak Ustadz Pak. Makanya banting setir, jual korma, jual tasbih, apa aja dijual dah. Yang penting nyambung hidup. Alhamdulillah Maulid datang berkah di mana-mana bikin Maulid. Ini alhamdulillah saya nanti dari sini langsung ke Cakung. Di Cakung Jakarta Timur ya, perbatasan. Insya Allah karena penceramahnya ada 6, jadi saya pengen belakangan aja. Ceramahnya ada 6 Pak. Kalau di sini tadi saya tanya yang ceramah berapa orang, cuman atu Ustadz doang. Waduh kalau saya ceramahnya singkat nggak enak sama jamaah yang sudah bludak begini banyak nih ya. Ini datang karena cinta sama Nabi apa karena bongsangnya Maulid? Hah? Bongsang apa Maulid? Alhamdulillah. Kalau nanti nggak kebagian bongsang jangan cemberut. Takutnya nggak kebagian bongsang langsung cemberut sama panitia. Ya, mana duduk paling depan, ngebagiin bongsangnya pas pintu gerbang, yang duduk di depan gelisah, gua kagak bakalan kebagian ini. Insya Allah panitia tadi bisikin saya, bongsang udah siap 3.000 bongsang. Ini kalau yang datang 1.500 berarti 1 orang dapat 2 ya. Kalau saya dari tadi nggak mikirin bongsang, karena panitia saya turun nyampe langsung bongsang masuk mobil. Ini peringatan Maulid Nabi sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukur bukan cuma diucap tapi perlu bukti. Betapa banyak orang yang bersyukur kepada Allah dari lisannya mengucap kalimat Alhamdulillah, tapi pada praktek kehidupannya jauh dari nilai ibadah. Dikasih badannya sehat malah jauh dari masjid. Padahal waktu dia sakit di rumah sakit dirawat, temennya jenguk, dia ngomong, ntar kalau gua sehat gua pengen ke masjid dah. Lagi di rumah sakit. Ketika sakit pengen nanti sehat masuk masjid. Kalau sudah sehat pengen hadir di majelis taklim. Tentu Allah kabul doanya. Dikasih sehat, dia ngomong Alhamdulillah. Temennya jenguk lagi. Sudah sehat bang? Alhamdulillah udah sehat. Kebetulan besok bang ada pengajian di masjid, hadir ya? Waduh kalau ngaji mantar dulu dah, pinggang gua belum rada-rada lempeng ini. Giliran diajak ngaji alasannya banyak, tapi ketika diajak buat jalan-jalan nggak ada kata pegelnya. Ada ibu-ibu diajak ke majelis taklim habis sakit alasannya banyak, pas diajak ngebesan mah nggak ada alasan. Ngaji kagak datang, ngebesan ngikut. Apalagi ngebesannya jauh di Kalideres, waduh sekalian jalan-jalan ke Jakarta. Ini nggak syukur sama Allah.
Banyak orang yang ngaku syukur kepada Allah dapat rizki bilang alhamdulillah. Tapi ketika rizkinya diminta buat sedekah pembangunan masjid, musola, pesantren, panti asuhan dan lain sebagainya, itu rezekinya nggak keluar. Itu nggak syukur sama Allah. Maka saya ingin mengajak kepada diri saya dan seluruh jamaah, hayo pandai bersyukur bukan hanya sebatas lisan, tapi pandai bersyukur juga dengan amal perbuatan. Maka setelah maulid ini insya Allah masjid kita penuhkan. Amin. Ini Masjid Al-Awabin kira-kira kalau sehari-harinya subuhnya penuh nggak? Penuh nggak Pak? Kayak begini? Jangan-jangan malah pengurus masjidnya kesiangan. Ya. Jadi kalau pengen subuhnya penuh kayak begini, hayo mulai robah pola hidup kita. Di mana hidup yang Allah kasih cuman sekali, nggak datang dua kali. Kalau hari ini kita pandai bersyukur kepada Allah, maka hidupmu akan berkah. Bukan hanya yang di dunia, tapi nanti kehidupan kedua di akhirat pun akan dikasih indah dan mulia. Jadi bersyukur kepada Allah bukan hanya ucapan lisan alhamdulillah, tapi juga bersyukur dengan amal perbuatan kita. Semakin meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Beliau manusia mulia, yang mulia bukan dimuliakan hanya oleh manusia, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, juga para malaikat berselawat kepada baginda Rasul. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah pun berselawat kepada baginda Rasul. Kenapa kita peringati hari kelahirannya? Karena beliau manusia mulia, yang mulianya bukan dimuliakan hanya oleh manusia, tapi juga oleh Allah sang pencipta. Beliau manusia sama dengan kita, tapi beliau banyak punya kelebihan. Basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak sama dengan manusia lain. Beliau banyak punya kelebihan. Contoh kecil, Bu, kenal sama Nabi Bu? Kapan kenalannya? Nabi itu punya keringet sama kita. Nabi keringetan, kita keringetan. Tapi baunya keringet kita sama keringet Nabi beda apa sama? Di mana bedanya? Di mana bedanya? Kalau keringetnya Nabi itu seperti wanginya minyak kasturi, minyak misik. Kalau keringetnya kita seperti apek. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat senang menyeka keringatnya baginda Rasul. Ketika beliau pulang dari mana saja ada keringatnya, Siti Aisyah selalu menempelkan kedua telapak tangannya. Dia usapkan keringatnya Nabi di telapak tangannya. Setelah kumpul keringatnya Nabi, dia usap ke wajahnya. Makanya Siti Aisyah kulitnya putih kemerah-merahan, cantik luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu pengen cantik, pengen awet muda, pengen kulitnya putih, tuh suami pulang dari mana-mana keringetnya banyak, ibu lap pakai tangan ibu, ya Allah suamiku ganteng. Nanti kalau keringetnya udah di tangan, ibu lap ke muka ibu. Nanti tungguin Bu seminggu, pasti ada perubahan. Tuh kulit ibu yang tadinya ada hitam mulai ada putih-putih. Panoan.
Siti Aisyah sering mengelapkan keringatnya ke wajahnya, awet muda, kulitnya putih kemerah-merahan karena yang nempel keringatnya baginda Rasul. Lah kalau ibu nempelin keringatnya suami di wajah ibu memang berubah Pak Ustadz, tapi berubahnya adalah putihnya putih pano. Bagus kalau kagak kurap. Kenapa? Karena beda kualitas keringat kita sama keringat Nabi. Ludahnya baginda Rasul bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ludah kita kadang-kadang penyakit bukan sembuh malah makin parah. Betul? Lihat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di Goa Sur, itu kelingkingnya, itu tangannya terantuk oleh binatang berbisa kalak jengking, itu bengkak tangannya, hanya dengan ludahnya baginda Rasul kempes tuh bengkaknya, hilang rasa sakitnya. Coba besok iseng-iseng, Pak, suaminya kena pisau, bapak ludahin, insya Allah tuh lukanya tambah parah. Beda kualitasnya. Baginda Rasul manusia mulia, maka hari ini kita peringati hari kelahirannya, karena beliau seorang pemimpin yang selalu ingat kepada kita sebagai umatnya. Perjuangan beliau yang tak pernah mengenal lelah dan letih demi umat dan agamanya. Nih lihat pemimpin, ya. Makanya hari ini kita banyak nanti mendengarkan contoh-contoh bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita peringati hari kelahirannya, ya. Insya Allah setelah acara maulid coba kita terapkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita peringati, pantas, sangat pantas kalau kita hari ini memperingati maulid Nabi. Karena yang kita peringati manusia yang selalu ingat kepada kita. Bu, kalau kita cinta sama Nabi pantas ya Bu ya? Pantas nggak? Pantas. Pak, kita cinta sama Nabi pantas nggak Pak? Pantas. Yang perlu kita tanya, model kayak kita pantas nggak dicintain sama Nabi? Bu, oi, Bu, pantas gak kita dicintain sama Nabi? Pantasnya di mana? Kalau kita cinta sama Nabi, Nabi selalu lembut dalam ucapannya. Sama siapa saja Nabi lembut ucapannya. Kalau ibu-ibu bagaimana kira-kira? Hah? Jangankan sama orang lain, kadang-kadang sama suami saja suaranya lebih keras daripada suaminya. Betul nggak? Pak, pernah nggak diomelin sama bini Pak? Sering. Waduh, ini model kayak begini masa dapat cintanya Rasul? Kalau suara seorang istri lebih keras daripada suaminya, nggak bakal dapat cintanya Rasul. Karena di dalam kitab Ukudulujen di antaranya istri soleha, dia nggak mengeraskan suara kepada suaminya. Tuh. Jadi kalau ada bapak punya istri suaranya suka lebih keras daripada bapak, tandanya bapak suruh cari lagi Pak. Setuju Pak? Bu, main setuju aja Bu. Kata ibu-ibu brengsek lu Tat, pakai ditanya, dia mah kagak ditanya juga udah pengen aja urusannya. Jadi kalau misalnya ibu mengeraskan suara kepada suami, itu bukan tanda wanita saleha. Ada yang nyeletuk di pojokan, Ustadz, kalau saya nggak pakai keras-keras suara saya nggak bakal kedengeran. Emang apa Bu? Laki saya budek. Ya kalau lakinya budek lain cerita itu mah ya. Karena kerasnya bukan karena benci, bukan karena marah, tapi karena memang harus mengeraskan suara lantaran telinganya kurang dengar. Kalau kita dicintai oleh baginda Rasul harus punya kriteria. Sebagaimana Rasul juga punya kriteria untuk kita cintai. Maka orang yang cinta kepada Nabi, insya Allah nanti di surga akan bersama Rasul.
Tapi cinta tidak hanya bisa dengan ucapan, perlu bukti. Betul nggak? Perlu bukti. Kalau orang bicara cinta nggak ada bukti, itu namanya cinta palsu. Ini bicara cinta dulu nih Pak. Ya, bicara cinta perlu bukti. Ada anak muda dengan anak mudi bicara cinta, cuman ngomong doang, nggak ada buktinya, pasti besok ditinggal pergi. Begitu pula ibu, bapak, rumah tangga bicara cinta perlu bukti. Kalau bapak cinta sama istri, maka buktikan cinta itu dengan penuh kasih sayang. Apa yang istri minta akan selalu diusahakan. Itu bicara cinta. Kalau bapak cuman bilang cinta, istri minta, lalu cuman dijawab dengan omelan, duit mulu lu, kemarin gue udah kasih, duit lagi. Tapi giliran janda minta nggak pakai nanya. Ini bahaya nih, cintanya palsu. Maka cinta perlu bukti. Cinta sama Nabi juga perlu bukti. Kalau Nabi udah buktiin cintanya sama kita, lihat bagaimana ketika baginda Rasul akan wafatnya, yang beliau panggil bukan istrinya, yang beliau panggil bukan anaknya, yang beliau panggil adalah kita. Ummati, ummati, ummati. Itu yang beliau khawatirkan. Umatku, umatku, umatku. Kenapa umat yang beliau utamakan? Ini model kayak kita, Bu. Hidup sudah tidak di zaman baginda Rasul. Kita nggak pernah melihat wajahnya. Kita tidak pernah mendengar suaranya. Kita tidak hidup di zamannya. Tapi kita bisa cinta kepada beliau. Ini berarti cinta yang luar biasa. Nggak ngelihat orangnya, nggak pernah dengar suaranya, hidup bukan di zamannya, masih bisa cinta sama Nabi. Maka kita pantas mendapatkan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu pembuktian. Ada orang bicara cinta, tapi ketika sudah diminta, lalu banyak hitung-hitungannya, cintanya pasti tanda tanya. Contoh panitia peringatan Maulid, sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat sekitar Masjid Al-Awabid, nanti pada tanggal sekian kita akan peringatan Maulid Nabi. Mohon setiap rumah serahkan uangnya sebesar 500.000. Kira-kira diusahakan tidak? Diusahakan tidak? Kok pada diam? Diusahakan enggak? Kata ibu-ibu bilang kebanyakan Pak Ustadz, 500.000. Bicara beban, padahal insya Allah hartamu yang dikorbankan untuk peringatan Maulid Nabi, itu baginda Rasul akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah berkahkan rizkinya umatku. Makanya ada, Bu, Pak, mohon maaf, orang yang memang ngerti akan manfaatnya menghidupkan peringatan Maulid Nabi, itu nggak takut-takut ngeluarin hartanya, karena dia tahu itu yang nanti Allah berikan akan lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Jadi nggak usah takut-takut. Wong bicara cinta perlu pengorbanan. Jangan kata harta, nyawa kalau perlu. Buktiin cinta kita. Ini kadang-kadang nggak diminta nyawa, cuman suruh duduk doang, dengerin ceramah. Ya Bu, dengerin ceramah acara Maulid. Ini saya baru ngomong hampir 20 menit, ibu udah 15 kali ganti posisi. Ntar dia bersila, ntar dia duduk miring, ntar miring lagi kanan, ntar dia belonjor, dia balik lagi, belonjor lagi belah kiri, dia pijit-pijit kakinya. Romannya udah kagak betah. Yang ada di otaknya bongsang mana bongsang. Belum diminta nyawa, belum diminta harta, baru tenaga, ada rasa berat. Ada yang di pojokan malah dia tidur aja tuh. Karena intinya ke sini bukan dengerin ceramah, intinya mah bongsang. Jadi kalau ada bongsang, tegar lagi aja tuh matanya. Giliran tadi dengerin ceramah Maulid, matanya merem.
pikirannya kemana-mana. Ini namanya nggak cinta sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada 4 paling tidak, bagaimana umat yang menjadi umat pilihan mendapatkan cintanya baginda Rasul. Yang pertama cirinya adalah ketika dia diminta untuk kebaikan, nggak ada kata enggak. Yang ada adalah siap. Jadi kalau ada orang umat Islam udah seneng sama kebaikan, itu ciri umat yang mendapatkan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kayak sekarang nih diundang sama panitia. Malam ini peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah saya lihat orang begini banyaknya. Padahal sudah diguyur hujan, betul? Tapi masih mau berangkat juga. Kalau kata pepatah bilang ecek-ecek nangkalanda, becek-becek jalan juga. Ini suara saya jelas nggak nih sama jamaah nih? Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah hujan jadi hambatan, kita bisa lewatin, kita sampai ke sini, insya Allah itu tandanya dapat cintanya dari baginda Rasul. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi ciri orang yang dapat cintanya Nabi, kalau diajak kebaikan nggak ada kata nolak tuh, semangat terus. Subuh enaknya tidur, di masjid ada suara panggilan, as-salatu khairum minan naum. Itu telinga kita mendengar, buru-buru kita bangun dari tidur kita mandi, mungkin kalau sempat kita wudu, setelah wudu buru-buru berangkat ke masjid. Enggak ada pakai kata enggak. Itu berarti udah demen sama kebaikan. Ini kan kadang-kadang begini kelihatan kalau udah buat urusan dunia. Bu, saya tanya sama ibu-ibu nih. Ibu lagi nyuci baju. Ya bu? Lagi apa bu? Lagi nyuci baju. Sambil ibu berhayal, ya Allah, umurku sudah semakin tua dan senja. Andaikan aku mati, aku ingin rasanya masuk surga. Tahu-tahu dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira cucian diterusin apa ditinggal? Diterusin apa ditinggal? Emang apa diterusin? Tanggung. Ketika ibu lagi nyuci, kata ibu sambil menghayal, ya Allah, ini corona udah bikin susah. Kalau katanya hari ini ada yang bagi rezeki, enak kayaknya tuh. Tahu-tahu bener anaknya bilangin, mak, ada pembagian sembako di kelurahan. Kira-kira cucian ditinggal apa diterusin? Cakep Rasul. Hah? Diterusin apa ditinggal? Emang apa ditinggal? Emang dasar mata duitan begini Pak, ini modelnya. Lagi nyuci pengen masuk surga, dengar azan, tanggung, diterusin. Padahal umur itu di tangan Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu, jangan kata hari, detik ke depan, nggak tahu apakah kita masih bernapas atau tidak. Tapi kita udah bisa ngatur waktu kita. Ntar Pak Ustadz tanggung. Jadi model ibu-ibu tadi yang ngomong tanggung, ntar masuk surganya belakangan. Emang apa? Tanggung yang lain dulu. Mau nggak masuk surganya belakangan? Nggak mau. Ya. Jadi kalau kita sudah cinta sama Nabi, buktiin itu. Panggilan-panggilan ibadah, panggilan-panggilan kebaikan, jangan ada kata nunda, segera dalam kebaikan. Itu diantara ciri umat Nabi Muhammad yang mendapatkan cintanya. Amin. Insya Allah mulai besok urusan ibadah kita semangat. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, ciri umat yang mendapatkan cintanya baginda Rasul adalah mereka yang ketika sadar punya dosa,
segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kata menunda. Nih, jadi orang pilihan yang mendapatkan cintanya Nabi bukan berarti enggak punya dosa. Punya dosa, tapi ketika berbuat dosa dia segera bertobat kepada Allah, jangan pakai ditunda. Kalau kita sering ngulur-ngulur waktu tobat, itu belum tanda umat yang mendapatkan cintanya. Kita kan kadang-kadang suka lupa sama dosa, tapi suka ingat sama kebaikan, ya. Padahal harusnya lupakan kebaikan, ingat dosa kita. Orang yang banyak dosa lalu ingat sadar dosanya banyak lalu bertobat kepada Allah, inilah manusia yang baik di hadapan Allah dan manusia yang mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, punya dosa, Bu? Pak, punya dosa, Pak? Banyak, Pak, dosanya? Dosa apa aja, Pak? Banyak. Dosa sama bini, Pak Ustadz, banyak. Di mana dosanya? Sering bohongin bini. Saya bilang kagak punya duit, padahal duit ada di selipan STNK. Kata bapak-bapak, ya Pak Ustadz dia buka kartu. Sengaja saya selipin di STNK, dia buka dompet, kagak ada duitnya. Padahal di selipan STNK Pak ada, Bu, 200.000. Ibu-ibu sering bohongin suami, itu pun bagian dari kesalahan kita dalam kehidupan berumah tangga, itu pun dosa. Ketika kita sadar kita berbuat salah lalu buru-buru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah itu langkah kedua kita menjadi umat yang mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang sadar banyak dosa sering istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar perbanyak, insyaallah jadi umat yang dapat cintanya. Yang ketiga, ciri umat yang mendapatkan cintanya baginda Rasul, apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya udah ucapin untuk di mukaddimah. Syukur bukan hanya terucap dari lisan, tapi syukur yang dibuktikan dengan amal nyata, dengan amal perbuatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita kufur kepada nikmat Allah, maka Allah akan turunkan azabnya yang amat pedih. Ujian sudah datang silih berganti, datang dan pergi. Ini bagian Allah tegur di mana kelalaian kita, lantaran kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus pandai mensyukuri karunia nikmat Allah. Nikmat Allah udah banyak dikasih sama kita. Banyak gak? Banyak gak? Banyak. Ibu dikasih anak, itu nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Kalau sudah dikasih nikmat anak, kudu amanah. Karena semua nikmat yang saat ini kita sedang rasakan adalah amanah, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Hati-hati, bukan berarti dikasih cuma-cuma. Nanti ada yaumul hisab, hari di mana Allah perhitungkan amal perbuatan kita. Kalau ibu dikasih anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka didik anakmu, awasi anakmu, karena mereka akan menjadi penerus langkah-langkahmu. Kalau kau tanamkan kejelekan, maka akan kejelekan juga akan mereka lakukan. Kalau kau tanamkan kebaikan, maka kebaikan juga yang akan mereka lakukan. Jadi jangan salah menanamkan, jangan salah memberikan didikan kepada anak, karena mereka akan menghadapi masa yang mungkin beda dengan kita. Betul nggak? Betul nggak? Jadi bukti syukur anak dikasih, didik anak kita. Makanya awali kasih nama yang bagus.
Tuh yang namanya haknya anak tuh hakul walad alal walid thalasa. Haknya anak terhadap orang tuanya ada 3. Yang pertama adalah kasih nama yang bagus. Tuh Bu, itu tanda syukur kasih nama yang cakep. Kalau anaknya laki-laki namain Fathur Rahman, cakep Bu. Cakep nggak? Cakep nggak? Ayo yang bilang jelek gue tonjok loh. Nama yang bagus. Kenapa nama yang baik? Karena nama yang baik dengan harapan membangun karakternya ke depan juga bagus. Tapi nama yang bagus tidak akan menjamin karakternya bagus kalau nggak didukung dengan pendidikan agama. Makanya setelah nama yang cakep kasih pendidikan agama. Insya Allah. Saya teringat Bu masalah nama. Saya punya teman waktu itu lahir. Itu istrinya melahirkan. Saya diminta untuk datang supaya mendoakan. Ketika saya datang di tempat persalinannya, itu saya lihat bayinya 1 digendong. Lalu saya bilang, Masya Allah ganteng bener nih anak, siapa namanya? Dia bilang namanya Darda. Oke, perawi hadis Abu Darda. Saya bilang cakep. Ini dari mana ngambilnya Darda? Bukan dari perawi hadis Pak Ustadz. Ini istri saya lahirnya kembar, alhamdulillah. Saya bilang kok ini cuma 1? Itu dia. Yang 1 pendek umurnya meninggal dunia. Makanya ini yang 1 hidup saya namain Darda. Maksudnya apa? Yang 1 modar, yang 1 ada. Begitu katanya. Rupanya Darda singkatan, yang 1 modar, yang 1 ada. Namanya kudu yang cakep. Namanya bernapaskan Islam. Oh namanya cakep Muhammad Saleh. Oh cakep. Nggak didukung dengan pendidikan agama, maka banyak nama sudah Muhammad Saleh, kerjaannya nggak jauh dari judi. Ada nggak? Ada nggak? Namanya Muhammad Saleh, dengar azan bukannya ke masjid malah ke tempat pancingan. Dia mancing aja kerjaannya, namanya Muhammad Saleh. Jadi kalau sudah ngasih nama yang bagus, berikan pendidikan agama. Itu bagian tanda syukur kepada Allah. Makanya kalau kita banyak ditegur sama Allah, lantaran kita nggak pandai mensyukuri karunia nikmatnya. Banyak dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lebih banyak digunakan untuk maksiat. Na'udzubillah min. Disadari atau tidak itu Pak. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Hati-hati. Lalu yang keempatnya, ciri umat yang mendapatkan cintanya Nabi adalah mereka yang ketika mendapatkan bala, musibah, mereka bersabar. Itu ciri umat yang mendapatkan cintanya Nabi. Jadi kalau ada orang yang dikasih musibah, dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka bersabar, insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu memang kalimat yang mudah diucap tapi berat untuk dipraktekkan. Ngomong sabar gampang, nyuruh orang sabar mudah, tapi sabar kalau buat diri sendiri sulit buat diterapkan. Betul nggak? Betul nggak? Nih kadang-kadang ibu punya temen ibu laporan sambil nangis-nangis, mengeluhkan tentang keadaan rumah tangganya. Lantaran suaminya udah 3 bulan gak pulang-pulang. Kata ibu sebagai teman ikut prihatin. Ibu sambil nepuk dadanya bilang begini, sabar aja Po, mungkin ini ujian buat Empok. Insya Allah dibalik ini ada hikmahnya buat Empok. Begitu katanya. Karena apa dia ngomong begitu enteng? Karena suaminya ada di rumah. Dapat 2 hari dia yang suaminya gak pulang-pulang. Ngadu lagi sama yang tadi temennya yang suaminya sudah pulang. Kenapa Po nangis? Laki gua nggak pulang-pulang. Sabar aja. Sabar kalimat yang mudah diucap tapi berat dipraktikkan. Tapi harus kita usahakan hidup dengan penuh kesabaran. Karena hidup ini adalah ujian. Lihat di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 153 Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Jadi hidup ini penuh ujian, hidup ini penuh tantangan. Kalau kita sabar menghadapi semua ujian ini, maka insya Allah di balik kesabaran itu ada hikmah buat kita semua. Amin. Ya Rabbal.
Kan kata Nabi, as-sabru minal iman bimanjilatir ra'si minal jasad. Sabar itu sebagian dari iman, seperti kepala dalam tubuh manusia. Pak, romannya melotot doang, matanya dipanggil kagak nyaut ini. Ini sering-sering dibentak sama bini kali ya. Kita jadi manusia itu belum dikatakan sempurna ketika kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat akal tapi nggak dipakai. Jadi contoh kayak tadi tuh, orang tidak akan dikatakan sempurna kalau nggak punya palanya. Masya Allah, kayak di surga. Dari tadi kayak ini panitia. Kita romannya udah gobios banget dari tadi, kagak kelihatan aja. Ya Allah, kita bentar lagi udah mau turun, tadinya dikasih kipas angin. Contoh begini Pak, Bu. Ibu rajin sholatnya, bapak rajin puasanya, ibu rajin sedekahnya, bapak rajin ke majelis taklimnya, semua rajin, mungkin pergi umrohnya, hajinya kalau banyak biaya. Tapi kalau nggak punya sabar, itu belum menyempurnakan imannya. Karena as-sabru minal iman, sabar itu sebagian daripada iman, seperti posisi kepala dalam tubuh manusia. Orang kalau punya anggota tubuh yang lain bisa hidup, ya, tapi kalau nggak punya kepala nggak bakal bisa hidup. Contoh, ibu rumahnya kedatangan tamu, ada yang ngetok, tok, assalamualaikum. Biasanya yang salam begini siapa, Bu? Hah? Pengemis, tukang minta-minta. Ibu bukain pintu, ternyata tukang minta-minta itu ada palanya, ada tangannya, kakinya nggak ada, dua-duanya nggak ada. Kasihan nggak? Kasihan nggak? Dikasih duit? Kasih duit. Ibu masuk, nggak lama ada lagi suara ketuk pintu. Assalamualaikum. Ibu buka lagi pintu, itu tukang minta-minta ada palanya, ada kakinya, tangannya nggak ada. Kasihan nggak? Kasihan, bagi duit. Ibu masuk lagi, ada lagi ketuk pintu. Assalamualaikum. Ibu bukain pintu, kakinya ada, tangannya ada, palanya yang nggak ada. Kasihan nggak? Kenapa nggak kasihan? Ini bukan orang Pak Ustadz, ini memedi, jurig. Kenapa? Palanya nggak ada. Jadi kalau ada orang ngaku iman, kagak punya sabar, berarti imannya belum sempurna. Kayak ngaji sekarang nih, ngaji nih, oh jilbabnya mah udah 12 lipetan itu. Bajunya gamis panjang. Bapak-bapak pakai baju koko kain sarung, pecinya putih. Tapi duduk di ini majelis gelisah bener romannya. Nih orang si ceramah kuat amat sini kagak rapi-rapi. Udah gelisah terus deh tuh, kagak sabar. Berarti belum sempurna imannya. Karena sabar menjadi pengendali. Sabar itulah yang menjadikan sempurna urusan ibadah kita. Orang pergi haji kudu bawa sabar. Orang melaksanakan sholat kudu sabar. Orang bayar zakat kudu sabar. Orang puasa melatih sabar. Ujungnya semua ibadah kita adalah sabar. Makanya ciri umat yang dapat cintanya Nabi adalah orang yang suka sabar. Jadi ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Ada Yang pertama apa tadi? Yang tahu angkat tangannya, ada hadiah dari saya. Ayo, ada yang tahu? Yang pertama tadi apa? Ciri umat yang dapat cintanya Nabi? Ada yang tahu? Ayo angkat tangannya. Malu-malu. Yang pertama yang dapat cintanya Nabi adalah orang yang ketika berbuat kebaikan senang. Ini kagak apal sebenarnya nih. Hah? Nggak apal. Inilah modelnya kalau ngaji, Pak. Ngaji sama nonton beda, Pak. Kalau kita ngaji,
insya Allah sayanya belum pulang, ilmunya udah lupa. Orang ditanya juga kagak tahu tadi. Tapi kalau nonton TV, nonton film, itu diulang lagi, udah 10 tahun yang lalu kita nonton masih kebayang. Ini ntar dia jatuh nih, dia jatuh nih, itu masih ingat aja. Tapi ilmu susah nangkepnya itu. Ya karena memang setannya yang lebih banyak daripada orangnya, Pak. Jadi setan bikin ganggu kita mulu. Ini hari ini ada yang hadir, temennya ada yang gak hadir. Besok siang ketemu di pasar. Kemarin malam apa ini ya? Malam Minggu, malam Rabu, ya. Malam Rabu acara Maulid di Masjid Al-Awabin, ente datang nggak? Oh iya, ente datang. Itu Ustadz Fatur Rahman yang dari Jakarta datang nggak? Iya datang dia. Apa isi ceramahnya? Kata dia, makanya dong lu datang. Lu ngapain nggak datang? Habis gua sibuk banget, kan lu datang. Makanya gua tanya, apa yang dikasih ceramah Ustadz Fatur Rahman? Gua aja yang datang nggak tahu, apalagi lu. Begitu kata. Tuh kalau urusan ilmu tuh susah nangkepnya. Ya. Sampai dipancing ada hadiahnya masih kagak nyaut juga. Betul? Pak Ustadz, saya bukannya nggak mau jawab. Nanti kalau saya jawab disangkanya saya sombong. Tuh begitu jawabnya. Padahal emang kagak jelas ya. Subhanallah. Jadi yang pertama adalah semangat dalam urusan kebaikan. Yang kedua, segera minta ampun ketika merasa punya dosa. Itu ciri umat yang dapat cintanya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ketika dapat nikmat, bersyukur. Yang keempat, ketika dapat musibah, dia bersabar. Ini kan acara Maulid, Pak, Bo. Bagaimana kita menjadi umat yang bisa dicintai oleh baginda Rasul. Jadi jangan sampai Maulid kita hari ini pulang cuman sekedar apa yang kita makan nanti. Tapi apa yang kita dapat hari ini untuk bisa memperbaiki tata cara ibadah kita. Apa yang kita akan lakukan untuk mendapatkan cintanya baginda Rasul, yang setiap hari kita minta syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini yuk rubah sikap kita, rubah tata cara bergaul kita agar dapat cintanya Nabi, insya Allah. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang gemar menerapkan sunnahku, maka itu tanda dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, nanti di surga akan bersamaku. Tuh. Jadi orang yang nerapin sunnah, ini kadang-kadang sunnahnya cuma sunnah yang lain mulu yang dia ingat. Kata bapak-bapak, malam Jumat sunnah Rasul, taunya malam Jumat doang sunnah Rasul. Padahal sunnah banyak yang lain. Di antaranya banyak doa-doa yang Nabi kasih contoh sama kita untuk kita terapkan dalam kehidupan. Ibu sering ke pasar nggak, Bu? Oi, sering ke pasar nggak? Sering ke pasar nggak? Sering ke pasar ya. Itu kalau ke pasar ada doanya. Saya tanya ibu-ibu, kalau ke pasar baca doa nggak? Baca doa nggak? Apa doanya? Apa doanya, Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar. Hafal, Bu? Hafal, Bu? Ayo coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Nyautnya romannya males-males amat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Cuman cara bacanya jangan pakai berhenti sama ngangkat tangan, Bu. Ini mau masuk pasar jalan, dia berhenti. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang pada bilang begini semua. Disangka gila kita, Bu. Jadi sambil jalan baca dalam hati. Kenapa? Karena pasar itu tempat yang paling jelek di dunia, kata Nabi itu. Karena banyaknya setan di pasar. Maka kudu baca doanya. Jangan main selonong boy saja. Bapak-bapak juga ya, ada sunnah Rasul yang memang harus dibaca. Kalau pengen punya anak saleh dan salehah, ada doa yang harus dibaca sebelum melakukan hubungan badan. Apa doanya, Pak? Hah? Apa doanya, Pak? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu doanya. Dibaca nggak, Pak? Dibaca nggak, Pak? Waduh, boro-boro Pak Ustaz, udah kerbelet. Yang keingetnya seton-seton doang, seton mulu yang dia baca. Itu Nabi ajarin dari mulai kita akan melakukannya sampai mohon maaf ya, keluar spermanya sampai setelah hubungannya ada doanya. Ini yang kadang-kadang kagak dibaca, cuman gemeteran dong. Gemeteran doang. Ada doa yang harus dibaca. Makanya umat Nabi Muhammad itu pasti berkah kalau ngikutin cara hidupnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara hadirin yang saya hormati, ketika kita sudah hadir di acara Maulid, kita mencontoh bagaimana Nabi Muhammad dengan perilaku kehidupannya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 sudah dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik pada diri Rasul. Makanya ayo kita contoh bagaimana beliau itu selalu disanjung bukan hanya oleh musuh, bukan hanya oleh kawannya tapi juga oleh lawannya. Karena beliau punya akhlak yang amat mulia. Jadi pulang dari sini rubah akhlak kita. Insya Allah. Ya Bu ya. Ya Bu. Ya Bu. Jangan sampai kita lupa, biar pada rajin nih makanya ke majelis taklim. Ya. Kalau udah rajin ke majelis taklim, insya Allah kaji itu ilmu. Guru yang datang ngajarin kita ilmu, maka ilmunya kudu dipakai. Ini kadang-kadang kagak dipakai. Urusan ibadah main sembarangin aja, jangan. Hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya, dengan hadisnya baginda Rasul. Bagaimana hidup kita harus benar-benar ditata dengan apik sesuai dengan harapan kita, hidup yang berkah, aman, sentosa. Tapi kalau hanya keinginan lisanmu mengharapkan berkah, tapi perilaku kehidupanmu jauh dari Al-Quran dan hadis baginda Rasul, maka jangan diharap hidupmu bisa senang. Makanya sudah dikatakan tuh di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29 tadi yang saya sebutkan. Ya Bu. Surat Al-Fat ayat 29. Hafal Bu? Hafal? Bapak-bapak pasti hafal. Ya. Surat Al-Fat ayat 29 itu menjelaskan bagaimana paling tidak cirinya umat Nabi Muhammad. Yang pertama itu adalah asyidda'u 'alal kuffar. Cirinya umat Nabi Muhammad punya sikap tegas terhadap orang-orang kafir dan segala bentuk kekufurannya. Jadi kalau ibu ngaku muslim, muslimlah secara kafah, sempurna dan paripurna. Jangan cuman lisanmu mengaku umat Nabi Muhammad, tapi perilakumu ngikutin budayanya kafir. Hati-hati. Karena zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan ujian, tantangan, akidah kita mulai banyak digadaikan dalam urusan-urusan yang enggak benar. Itu cara-cara mereka untuk merusak akidah kita, merusak keyakinan kita. Makanya lihat pejuang kita 300 tahun dijajah, alhamdulillah bisa memperoleh kemerdekaan, berkah rahmat Allah, berkah pertolongan Allah. Gak lama merdeka, baru hitungan puluhan tahun, belum sampai ratusan, negara kita sudah banyak hancurnya, negara kita sudah banyak menurunnya. Lantaran apa? Lantaran umatnya yang tidak istiqomah dalam masalah akidahnya. Hati-hati. Karena memang orang kafir nggak pernah Pak berhenti untuk ganggu kita, nggak pernah perek buat merusak keimanan kita. Makanya ditantang kita dengan vote,
makanan, fashion dengan pakaian, film dengan tontonan. Ini cara mereka untuk menghancurkan akidah kita. Dari pakaian banyak sudah umat Islam meninggalkan pakaian-pakaiannya. Banyak wanita-wanita muslimah yang gak suka dengan pakaian menutup auratnya. Ini ibu-ibu pakaian begini pada seneng gak nih? Pada seneng gak? Kapan dipakainya? Ngaji doang. Kalau lagi gak ngaji, ngablak Pak Ustadz. Ya Allah, jangan ya, tutup auratnya. Saya Pak ingat waktu saya ceramah di Kota Bumi Tangerang, itu ada ibu-ibu duduk paling depan. Itu pakai kudungannya kudungan tempel begitu tuh. Kudungan begitu, terus dia selendangin ke sini. Kebetulan di atasnya kipas angin muter, blok 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 blok. Asal pas nyampe palanya tuh kudungannya turun, dia tarik. Turun, dia tarik. Saya sampai lagi ceramah ngeliatin aja nih orang sekedekeran mulu benerin kudungan. Rupanya dia baru kali itu belajar pakai kudungan. Setelah selesai saya ceramah, acara bubar, saya pulang. Pas mobil saya lewat, ada ibu-ibu tadi yang pakai kerudungan yang nempel tadi tuh sudah berubah posisinya, bukan di kepala tapi di pundak, udah jadi selendang. Sambil jalan aja tuh Bu. Pas saya lihat, saya buka kaca, ini kayak tadi ibu-ibu ngaji, Bu. Ngelihat saya, ada Pak Ustadz, dia tarik lagi kudungannya. Pak Ustadz. Kata saya, untung ketemunya di jalanan. Coba kalau sudah di rumah, ya ibu-ibu kan kadang-kadang berangkat ngaji ninggalin cucian, nanti pulang ngaji baru ngejemur. Pas pulang ngaji tuh baju dibuka semua, udah tinggal ganti anduk sama kaos. Bawa tuh jemuran ke depan. Ya Bu, lagi ngejemur, saya ngelihat. Lah itu kayak ibu-ibu yang tadi ngaji. Saya pelaksonin, Bu lagi ngejemur, dia gugup anduk, dia buat kudungan. Pak Ustadz. Masya Allah, itu mobil kagak jalan-jalan. Iya, dia pakai kudungan, pakai anduk. Lah kan atas ketutup, bawahnya ngablah. Ini lantaran nggak biasa pakai kerudung. Ya? Makanya orang kafir tuh kagak seneng ngelihat umat Islam mau menutup auratnya. Dia masukin budaya-budayanya, pakaian-pakaian yang ngetat, yang bisa nanti mengganggu iman seseorang. Betul nggak? Iya. Kadang-kadang ibu-ibu badannya GL. Tahu GL? Gile langsungnya. Itu dari pundak sampai ke bawah kagak ada bentuknya, lurus aja udah. Pakai celana, celananya ngetat. Berangkat ke pasar. Di sampingnya Ustadz Jiun. Tuh Ustadz Jiun sambil ngelihat dia istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan bahaya nih begini. Makanya orang kafir tuh pakaian datengin tuh. Makanya yang namanya budaya mereka silih berganti. Dulu ada model celana namanya cut. Atasnya cut, bawahnya bray. Atas kecil, bawahnya gede. Dulu ada model celana namanya bray-bray. Bray-bray itu atas bawah gede semua, celana kulot atau celana pangsi. Zaman sekarang keluar. Dulu ada model celana namanya bray cut. Atasnya gede, bawahnya kecil. Itu zaman Jepang. Zaman sekarang udah naik lagi tuh di Indosiar. Pembawa acara pakai celana bray cut. Dulu ada model celana namanya cut-cut. Itu celana cut-cut dipakai sama istri bangsawan, dipakai buat tidur. Ngapa orang sekarang ibu-ibu pengajian ngaji pakai celana cut-cut? Mana udah ketat banget tuh celana, Masya Allah. Ngenterin anaknya masuk TPA, udah kagak pakai kudungan, pakai celana cut-cut. Lah itu gurunya kagak masuk-masuk, nungguin aja di pintu gerbang. Ini bahayanya nih, tuh budaya mereka tuh udah masuk tuh ke wilayah kita. Ini sudah pakaian dijajah, belum lagi tontonan. Orang kalau udah tontonan udah pada gandrungin, apalagi anak-anak kita kemarin gara-gara corona sekolahnya kagak sekolah. Dia di rumah mainin handphone, betul apa enggak? Itu handphone apa aja dia pencet udah tahu semua bagaimana cara bukanya.
Kadang-kadang dia buka ini, keluarnya yang ono, betul nggak? Makanya udah banyak rusaknya anak kita nih. Kalau sampai tahun ke depan masih juga daring, bisa rusak anak-anak kita urusannya. Betul nggak? Makanya kita doa deh sama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat nih corona dari bumi tercinta. Biar kita kembali normal untuk beraktivitas. Amin ya rabbal. Tuh, asyidda'u 'alal kufar. Harus punya sikap tegas, jangan mudah terombang-ambing. Jangan mudah terkontaminasi. Kita punya iman. Harus benar-benar keyakinan kita kepada Allah. Hanya Allah lah Tuhan kita, yang lain bukan. Maka harus kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkontaminasi. Ngaku Islam, Islamlah lahir dan batin. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Cirinya umat Islam menanamkan kasih sayang di antara mereka. Kalau kita sama umat Islam gak boleh berkelahi. Sesama umat Islam jangan saling caci maki. Jangankan sesama umat Islam, termasuk dengan kafir zimni pun kita harus bertetangga dengan damai. Jangan kita bertengkar, jangan kita berkelahi. Ini kadang-kadang sama saudara musuhan. Betul? Ada enggak yang saudara sama saudara lagi musuhan sekarang? Mana orangnya? Saudara sama saudara musuhan, Masya Allah, jangan Pak. Al-muslim akhul muslim, kal jasadil wahid. Orang Islam yang satu dengan Islam yang lainnya seperti satu tubuh. Insya Allah. Yang satu sakit semuanya merasakan sakit. Tuh yang namanya kasih sayang. Jadi kalau ciri umat Nabi Muhammad, insya Allah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Insya tarahum ruka'an sujada. Kau lihat mereka ruku dan sujud. Ini bagian ciri umat Nabi Muhammad. Salat jangan pada ditinggal. Insya Allah. Karena salatlah menjadikan kita manusia yang sempurna dan paripurna. Betul? 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 Saya tanya ibu-ibu, kira-kira salat sama dandan lamaan mana? Lamaan salat, lamaan dandan? Cakep ibu ya. Masya Allah, buat dandan sampai teliti banget tuh. Tuh yang namanya alis dia bentuk udah kayak stang air eking. Tarik sono, tarik sini, lebihan dikit dia usek lagi. Pakai lipstik, bagian atas dia tarik ke kiri, yang bawah dia tarik ke kanan, ya. Itu belum selesai pakai diaduin dulu. Ya Allah, begitu telitinya tuh dandanan. Giliran sholat, Masya Allah. Yang penting Johor 4 rakaat Pak Ustadz, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Yang penting kan itu, padahal bukan itu. Sholat itu ada tumakninanya, ada syarat dan rukunnya. Ini kadang-kadang gak kepikiran, sholat gak apik, sholat kagak bener, tapi giliran dandan mau apik. Ini kan rusak namanya saudara. Jadi ciri umat Nabi Muhammad, benahi sholatnya. Jangan pada sembarangan. Insya Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 10:30 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat jamaah silaturahim yang singkat pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi intinya pada pertemuan kali ini saya mengajak kepada diri saya dan seluruh jamaah, setelah peringatan Maulid selesai, yuk jadilah muslim yang kafah, jadilah muslim yang sempurna dan paripurna. Usia kita bertambah waktunya, tapi semakin berkurang kita punya jatah usia. Maka ingat, setiap pergantian waktu semakin dekat maut datang menjemput kita. Maka perbaikilah ibadah kita, perbaikilah persahabatan kita, perbaikilah untuk kedermawanan kita. Karena semuanya ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Saya sadar saya manusia lemah, banyak salah, banyak kata yang kurang pantas untuk didengar. Kiranya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena saya manusia biasa, salah hilap pasti ada. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, kesalahan Allah ampuni, kelebihan-kelebihan mudah-mudahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.